Gue mah yang naikin mood gue tuh bukan dari kanan dari kiri, tapi foto dari gebetan, apalagi gebetannya lagi nggak pakai apa-apa. Selanjutnya ini dia contoh jadwal program siaran. Kayak gimana sih? Nah dulu lagi. Saya tuh males kalau ngomong kata-kata dulu pas. Jadi gini adik-adik, pas zaman abang, once upon a time, 2018 sampai 2021 saya siaran teman-teman. Di radio saya dulu itu mulai on air dari jam 5 pagi sampai jam 1 malam. Istirahatnya dari jam 1 sampai jam 5 pagi. Mulai ada penyiar dari jam 6 pagi. 6 sampai 10, 10 sampai 1, terus 3 sampai 6, habis itu 7 malam sampai jam 10 malam sampai jam 12 malam. Bukan shift-shiftan. Kalau penyiar kan bukan shift-shiftan. Hah? Penyiar kan gonta-ganti, penyiar pagi Yasmin. Setelah nanti jam 10 sampai jam 1 Faik. Nanti jam 3 sampai jam 6 misalkan siapa? Aul. Nanti jam 7 sampai jam 10 siapa? Ebin misalnya. Nanti jam 10 sampai jam 12 siapa? Eri. Yes, benar khusus. Satu penyiar hanya satu program. Kalau satu penyiar dikasih 2 program, khawatirnya salah nyebutin call sign. Iya, misalkan kalau saya kan dulu Shelter 95,3. Shelter 95.3 FM The Power Hit Station bersama Arisantoso di kelas pagi. Kalau misalkan saya yang ngisi juga jam 10 sampai jam 12 di kelas malam, tiba-tiba saya salah ngomong padahal acaranya pagi. Selamat pagi Shelter Mini, ada Arisantoso di kelas malam. Kan salah programnya. Makanya satu penyiar hanya satu program. Beda. Penyiar malam ditaruh di pagi belum tentu oke. Karena kan dia pembawaannya tuh kalau penyiar malam kalau cowok tuh yang slow ngomongnya, yang ngebas, yang bisa membawa kita menemani ke alam mimpi seperti apa. Seperti itu. Kalau penyiar pagi tuh yang semangat. Yang menggebu, yang suaranya tuh ciring banget, yang tahu Nikta Gina di Prambors. Nikta Gina suaranya kan cempreng. Nah itu salah satu bentuk contoh penyiar yang dia membangun semangat. Suaranya kan cempreng tapi banyak yang suka. Nah itu salah satunya teman-teman. Pak, ada yang dari ini kan ada nggak orang yang nggak pulang lama dari jam itu sampai jam 2? Ada itu Ketika radio udah selesai on air, nah ada biasanya operator yang matiin pemancar dan jam 5 nyalain pemancar lagi. Operator, dia biasanya merangkap sebagai OB. Kalau di kantor saya dulu merangkap sebagai OB. Tapi kalau dibilang pernah nginep, saya pernah nginep juga. Karena beruntungnya saya tempat siaran pagi dan siaran malam juga. Nama programnya kalau jam 6 sampai jam 10 kelas pagi. Kalau jam 10 sampai jam 1 after 10. Kalau jam 3 sampai jam 6 Shelter on the Road yang nemenin orang-orang pulang kerja. Habis itu dari jam 7 malam sampai jam 10 after 7. Yang nemenin orang mau makan, orang lagi mau nongkrong-nongkrong di jalan. Habis itu jam 10 sampai jam 12 programnya kelas malam. Saya pernah di sekitar sebulan atau 2 bulan siaran di kelas pagi dan kelas malam, teman-teman. Nginep saya di radio. Daripada gue balik telat siaran, repot urusan, nginep aja. Nah beruntungnya saya, kalau siaran malam saya sendirian, kalau siaran pagi saya berdua. Yang masuk kadang-kadang partner saya, lu aja yang call sign deh. Gue mah nimpalin aja. Nimpalin kayak gimana, dia ngasih info apa, saya tambal-tambalin, saya timpal-timpalin kayak gitu. Nah ini yang teman-teman lihat, ini adalah salah satu bentuk contoh program siaran yang ada di radio. Ada 6 sampai 10, ada 10 sampai 13, ada 13 sampai 14, ada 16 sampai 19. Ada 19 sampai 22 dan ada 22 sampai 24. Gitu teman-teman. Bisa dilihat ya.
Nama acaranya apa, program siarannya apa, jenis lagunya apa, terus materi siarannya apa aja sih? Ada morning show, traffic update, motivasi pagi, ada talk show, eksklusif dengan Linkin Park dan request lagu. Kalau malam, lagu malam, talk show bersama musisi perunggu, deep music talk, ada fun, fans, interaction, dan masih banyak lagi. Nah, ini salah satu bentuk contoh dari jadwal program siaran. Selanjutnya kita pindah ke radio things. Ada apa aja sih istilah di radio? Ada yang tahukah teman-teman sebelum saya memulai? Baik, nampaknya masih bingung ada apa aja di radio. Oke, saya jelasin teman-teman ada apa aja sih di radio. Nah, ini dia. Ada prime time, teman-teman. Prime time. Yes, ini program unggulan yang paling banyak didengar. Punya fitur dan banyak interaksi. Biasanya kalau pagi sih dari jam 6 sampai jam 10. Kalau sore dari jam 16 sampai 20. Nah, 16 sampai 20 berlaku di kota-kota besar. Salah satunya di Jakarta. Karena jam 8 malam orang-orang tuh masih macet-macetan, guys. Iya. Iya kan? Kalau di Cirebon mah orang maghrib juga udah sampai rumah. Cirebon kan dekat. Kalau di Jakarta sampai jam 8 prime time-nya. Jam 8 malam. Orang-orang masih macet-macetan tuh. Balik kantor jam 4, jam 5. Nyampe rumah habis maghrib, habis isya. Kena macet, belum hujan. Banyak banget lah pokoknya. Nah itu prime time-nya. Kalau di Cirebon sih prime time-nya dari jam 4 sampai jam 6. Jam 3 sampai jam 6 lah. Kalau 3 sampai jam 6. yes, jam 3 sore sampai jam 6 sore. Prime time-nya, iya. Orang-orang pulang kerja di Cirebon kan jam segitu. Rumahnya dekat kalau di Cirebon. Paling lama berapa lama sih? Seenggaknya setengah jam, 45 menit lah. Kalau di Jakarta kan sampai malam banget. Selanjutnya ada ini juga kalau di prime time nih, kalau ngiklan di jam ini mahal, guys. Harganya bisa 2 kali lipat dari regular time. Nah, makanya perlu produser dan penyiar tetap agar kontennya maksimal dan menarik. Jangan sampai penyiarnya gonta-ganti mulu. Yang dengerin ini gimana sih penyiarnya gonta-ganti? Kenalan lagi sama penyiar baru, kenalan lagi sama suara baru, kenalan lagi sama karakter baru lagi. Makanya biasanya kalau penyiar itu tuh awet satu program, ada yang 3 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Dan bayaran juga lumayan guys. Kalau teman-teman nanti ke depannya pengen jadi penyiar, saran saya di Jabodetabek aja. Jangan di daerah. Karena bayarannya di sini masih banyak per jam. Kecuali yang kayak Pro 2, Pro 3 itu kan udah PNS ya, udah P3K. Kalau swasta jam-jaman. Kalau di Cirebon jam-jaman. Saya nggak tahu di Cirebon ada yang kontrak atau enggak, tapi kalau di Jakarta rata-rata kontrak. Misalkan sebulan 5 juta. Siarannya dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Senin sampai Jumat udah. Habis selesai jam 10 pagi teman-teman mau MC, apa mau ada kegiatan jadi IO mau apa. Udah. Kontraknya hanya dari jam 6 sampai jam 10 aja. Habis itu MC dapat duit lagi. Wow. Ada brand masuk, endorse, ada duit lagi. Makanya kalau bisa jadi penyiarnya di Jabodetabek aja. Seperti itu teman-teman. Oh iya. Kalau bisa di Jabodetabek aja. Kalau Cirebon masih jam-jaman. Saya 2018 gaji saya tahu nggak berapa? Sejam teman-teman, Rp5.000. Kayak hasrat ya Pak. Startnya. Gitu ya. Saya nggak tahu soalnya. Beda-beda. Saya nggak tahu. Saya terakhir siaran 2021 gaji saya sejam Rp11.000. Kalau sejam. Kalau saya sebulan siaran 100 jam, gaji saya berapa? Ketahuan itu. Nah, tapi setelah dari siaran ada job untuk MC wedding, MC untuk lamaran, MC acara formal atau non formal, MC konser musik. Nah, itu di luar radio ada tambah-tambahannya lagi. Seperti itu. Selanjutnya, produser. Udah jelas ya tadi produser apa. Habis itu show prep, rundown siaran beserta isi materi yang harus disampaikan penyiar. Terdiri dari info, desain fitur, invite caller, dan lain-lain. Selanjutnya ada talk set, sesi penyiar ngomong. Kalau prime time maksimal 3 menit. Kalau regular time 1 menit. Dalam prime time 1 jam
Terdapat 10 talk set untuk regular time sebanyak 7 talk set. Di radio saya dulu, maksimal penyiar ngomong 1 menit, gak boleh lama-lama. Lewat dari 1 menit ditegur. Karena kalau teman-teman suka malas gak sih dengerin radio yang penyiar ngomongnya lama banget, requestannya banyak banget, malas gak? Langsung ganti channel, udah gak didengerin lagi kita. Makanya dulu saya kalau siaran openingnya cuman Hari Santoso di kelas pagi sampai jam 10 pagi, udah cuma 5 detik. Kalau enggak openingnya cuman selamat pagi, udah langsung lagi. Karena kan ada bumper yang memperkenalkan siapa penyiarnya, programnya apa, dari jam berapa sampai jam berapa. Udah ada bumper. Sama aja kan teman-teman bikin podcast, ada bumpernya, ada logo bumpernya. Ya kan, dari situ aja udah cukup mengenalkan. Buat apa di present lagi? Cukuplah sekali. Kalau di radio saya seperti itu. Kalau radio yang orang tuanya teman-teman dengerin kan lumayan lama ya, kalau ngomong 3 menit. Ah itu. Iklannya Habatus Sauda. Habatus Sauda, ringankan reda nyeri Anda. Misalkan kayak gitu kan. Kayak gitu teman-teman. Saya lanjutnya teman-teman. Lumayan banyak juga ini ya. Selanjutnya ada feature konten berdurasi 1-2 menit yang menjadi ciri khas sebuah program dibawakan oleh host program. Kalau saya dulu punya program namanya itu durasinya 1 menit sampai 2 menit sama partner saya. Nama programnya Sontol dan Bontot. Kalau dipanggil di program dipanggil 3 kata akhir, 3 huruf di akhir, Sontol dan Bontot. Terdengar ambigu bukan teman-teman? Karena pada dasarnya memang penyiar itu kalau di radio saya dulu dituntut untuk menjadi penyiar yang abu-abu. Kita nggak yang terlalu putih, nggak terlalu hitam. Kayak misalkan nih ya, mengomentari fenomena yang terjadi saat ini. Apa aja dari belakang kita komentarin. Wah banyak nih di story gua, apa aja dari belakang. Buset ya, banyak banget orang yang foto dari belakang. Kenapa sih orang-orang foto dari belakang? Kan banyak, bisa dari depan, dari kanan, dari kiri. Tapi kalau nanya nih misalkan ke Halida, kan saya ada partner siarannya, kalau lu senengnya foto dari mana? Dari depan. Kalau gue sih, kenapa sih dari depan? Iyalah, angle gue bagus dari depan, angle kiri gue bagus, angle kanan gue bagusan angle kanan kiri gue. Oh gitu. Kalau lu senengnya angle kanan dan kiri ya, biar naikin mood. Iya. Kalau gue senengnya foto dari angle kanan atau angle dari kiri, biar naikin mood. Nah, kalau gue mah yang naikin mood gue tuh bukan dari kanan dari kiri, tapi foto dari gebetan, apalagi gebetannya lagi nggak pakai apa-apa. Nggak pakai apa-apa bisa aja, nggak pakai apa-apa, nggak pakai lipstick, nggak pakai foundation, nggak pakai pensil alis, natural. Nah kalau orang yang dengar kan langsung ambigu, waduh, maksudnya apa nih? Nah itu masuknya ke punchline teman-teman. Teman-teman tahu punchline, bridging, setup punchline, udah diajarin kan di mata kuliah announcer? Baik, nanti kita ke depannya akan mempelajari istilah-istilah itu lagi. Ternyata teman-teman kita sama-sama harus butuh belajar lagi untuk istilah-istilah yang ada di radio. Nanti kita belajar bridging, setup, dan punchline. Belajar announcer juga Pak? Boleh. Karena saya dulu training untuk jadi penyiar 3 bulan guys, baru siaran. Kita 6 bulan guys. Boleh. Tapi kalau saya setiap hari Senin sampai Jumat. Kalau teman-teman kan cuma hari Selasa doang. Gak apa-apa lah. Boleh. Sambil bukber mungkin, it's okay. Boleh. Itu teman-teman. Jadi penyiar itu dituntut untuk menjadi penyiar yang abu-abu. Gak yang putih-putih banget, gak yang hitam-hitam banget. Makanya saya punya konten dulu namanya Sontol Bontot. Dan panggilnya Tol dan Tot. Terus ngomongnya itu sambil nyeret. Tot, lagi apa lu? Tol. Ini gua habis dari rumahnya Pak
Hamzah nih. Itu tadi apa Pak program radio? Iya, feature. Nanti masuknya ke drama radio atau insertion. Seperti itu teman-teman. Nanti ada punchline-nya. Kalau teman-teman nanti cari di YouTube atau di Spotify, ada namanya programnya dulu Gopar Hilman sama Surya Om Leri. Sama Mas siapa, cari aja namanya Om Leri. Dia juga ada namanya program Bagas. Pokoknya dia jadi anak kecil yang dia tuh manja lah sama orang. Jadi si penelpon ini gimana caranya untuk membujuk Bagas untuk melakukan hal yang dia nggak suka. Misalkan Bagas nggak mau sunat, nah si callernya nelfon gimana caranya merayu Bagas untuk sunat. Abu-abu dong. Nah itu konten yang menjual untuk anak muda. Anak muda kan seneng kayak gitu. Senang yang abu-abu, yang ambigu. Ya kan? Gak yang terlalu alim-alim banget, gak yang terlalu belangsak-belangsak amat. Kita mainnya di abu-abu aja lah. Seperti itu. Selanjutnya ada segmen berdurasi 30 menit sampai 1 jam dalam sebuah program. Habis itu ada teaser, kisi-kisi info atau fitur yang akan disampaikan penyiar atau diputar selanjutnya. Tujuannya bikin penasaran dan jadi magnet pendengar. Selanjutnya ada air check, sesi evaluasi program. Nah, kalau penyiarnya lagi kurang, habis siaran kita air check sama program director. Kurangnya apa? Setelah habis itu ada TOH atau TOTH. Kalau saya nyebutnya top of the hour. Sebuah audio yang diputarkan setiap jam untuk mengingatkan pendengar bahwa program masuk ke sesi selanjutnya dan memberikan teaser konten yang ada di jam berikutnya. Selanjutnya ada news update. Konten berita berdurasi 1-2 menit yang ditayangkan sebelum TOH atau top of the hour. Selanjutnya ada best cut, potongan terbaik, audio terbaik dari siaran yang telah dilakukan atau fitur untuk ditayangkan sebagai bagian dari promo. Yang saya bilang tadi Gen FM itu sering posting di TikToknya, itu adalah salah satu bentuk best cut. Jadi selama siaran yang lucu-lucu, yang unik-unik, yang serem-serem diposting menjadi best cut. Teman-teman bisa cek TikToknya Gen FM. Dia setiap hari Senin dan Selasa pagi ada live TikToknya. Punya program namanya Nonton Radio. Jadi kita bisa tahu di balik lagu diputar, penyiar ngobrolin apa. Seperti itu, kita tahu. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya, wah banyak banget istilahnya. Ini baru dikit loh, nggak saya masukin semua loh. Nanti pelan-pelan ya kita belajar dikit-dikit ya. Selanjutnya ada bumper, elemen audio pendek, biasanya 2-10 menit yang digunakan untuk membuka, menutup, atau menghubungkan segmen program radio. Selanjutnya ada sweeper, audio singkat berupa voiceover dengan atau tanpa musik atau sound effect. Selanjutnya ada insertion konten yang disisipkan di dalam program siaran radio. Sejauh ini ada pertanyaan teman-teman dan ini mayoritas materinya dari senior saya yang sekarang menjadi station manager di DLFM, di Lagu Boti, Mas Diki Ekal, yoi, thank you so much. Ini sebagian besar materinya dari dia. Seperti itu teman-teman. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada saya akan menjelaskan produk-produk di radio ada apa aja biar teman-teman tahu. Jangan sampai teman-teman tahu istilahnya teman-teman tapi nggak tahu produknya seperti apa. Sampai sini ada pertanyaan? Terima kasih banyak teman-teman.